Bab 902. Aku lindungi orang-orang ini. Mendengar apa yang dikatakan Quen Lian, Mileye mengerti. Sekarang semua orang ingin Mileye untuk melawan sekolah tinggi dimensi luas. Yang terbaik adalah mengeluarkan sekolah tinggi dimensi luas. Dalam hal ini, orang-orang itu akan datang untuk mengambil keuntungan. Semua orang sangat pintar. Mileye menggelengkan kepalanya. Saat ini, Quen Lian berkata lagi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Mereka tidak terburu-buru dan kamu tidak boleh terburu-buru. Kamu harus mantap. Mileye mengangguk, aku mengerti. Hanya ada satu masalah, yaitu kaisar hantu di bawah. Lin Siye tiba-tiba berkata, dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Mileye memandang Lin Siye, waktu. Lin Siye berkata, aku dapat merasakan bahwa segel di bawah ini belum sepenuhnya hilang, tetapi segel tersebut akan bertahan paling lama 3 bulan. Mileye bertanya lagi, apakah kamu bisa mengalahkannya? Lin Siye berkata, aku baru akan tahu setelah bertarung. Mileye terdiam. Saat ini, Lin Siye berkata dengan lembut, jangan terlalu khawatir. Mileye mengangguk, mari kita cari jalan bersama. Lin Siye memandang Mileye dan berkata, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu. Mileye berkata, aku tahu. Untuk meningkatkan kekuatannya bisa dikatakan sudah mencapai titik beku. Baik itu pedang Tao atau level alam, dia sudah mencapai titik bekunya sendiri. Tidak terlalu sulit untuk ditingkatkan lagi. Saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata, aku akan bertapa sebentar, selama ini, kamu harus berusaha untuk tidak keluar dari tempat ini. Mileye memandang Lin Siye, apakah kamu ingin bertapa? Lin Siye mengangguk, jangan keluar dari sini dengan mudah. Mileye sedikit mengangguk, oke. Lin Siye tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Di tempat, Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nona Quen Lian, di mana kakak tertuamu? Dia memang ingat bahwa Jasmine dan Ayu sudah pergi mencari kakak perempuan tertua yang wanita ini sebutkan, tapi sekarang, tidak ada kabar sama sekali. Quen Lian berkata, aku juga belum mendengar kabar dari mereka, tetapi karena kakak berkata dia ingin bertemu denganmu, dia pasti akan datang kepadamu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kakak tertuamu kuat? Quen Lian mengangguk, kuat. Hampir sama dengan Wita Zhang. Tentu saja, kekuatan kita yang sebenarnya adalah semua aturan Tao berkumpul dan bekerja sama dengan menara kecil. Dulu kita ini dapat melarikan diri dari 5 dimensi dengan ini. Semua aturan Tao berkumpul bersama. Mileye mengangguk, aku harap mereka akan datang kepadaku lebih cepat. Quen Lian berkata dengan suara yang dalam, ada 2 hal yang perlu kamu lakukan sekarang. Pertama, tingkatkan kekuatanmu sendiri. Kedua, lihat apakah kamu bisa menghubungi wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos. Mileye terdiam. Dia juga ingin menemukan wanita bergaun polos. Jika dia ada, maka kaisar hantu adalah kakak laki-laki. Namun, dia tidak tahu di mana wanita bergaun polos itu. Quen Lian berkata lagi, jika kamu tidak dapat menghubungi wanita bergaun polos, maka kamu hanya memiliki satu cara untuk meningkatkan kekuatan kamu sendiri. Ada satu hal lagi, jangan lupa, yaitu abjad kunomu berkata, jika kamu bisa menggambar jimat 7 warna, itu juga sangat menakutkan. Kamu tahu, Scott Fu menggunakan jimat di tangannya untuk mendominasi dunia. Mileye berkata, apakah jimat 7 warna benar-benar sangat kuat? Quen Lian berkata, jimat 7 warna di tangan kamu bukanlah jimat 7 warna yang sempurna. Kamu belum dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan yang sebenarnya,
jika kamu dapat dengan sempurna menampilkan kekuatannya yang sebenarnya, kamu pasti dapat menggunakannya untuk melawan master seperti Semar Liu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan kembali ke Sekte Abjad Kuno. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di kedalaman neraka, di kota kuno yang hitam itu, di aula hitam, ada peti mati di tengah aula. Di dalam peti mati itu adalah kaisar hantu. Dan tidak jauh dari peti mati, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang, rambutnya panjang dan diseret ke tanah, punggungnya menghadap peti mati dan tangan kanannya membelai rambutnya dengan lembut. Selang beberapa saat, kaisar hantu yang berada di peti mati tiba-tiba berkata, Permaisuri Shuro lebih kuat dari raja sebelumnya. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, senyum mengerikan muncul, kenapa kamu takut? Kaisar hantu tertawa dan berkata, selain pendahulu, pernahkah aku takut pada orang lain? Pendahulu. Setelah hening sejenak, wanita itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, pendahulu, itu benar-benar orang yang luar biasa. Kaisar hantu berkata, dia secara pribadi menekan klan pemakan roh saat itu, bukankah kamu membencinya? Wanita itu terkekeh dan berkata, apakah kamu membencinya? Setelah hening sejenak, kaisar hantu berkata, tidak. Wanita itu tersenyum dan bertanya, kenapa? Kaisar hantu berkata dengan lembut, saat itu, dia sepenuhnya mampu menghancurkanku dan tempat ini, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi mencoba yang terbaik untuk membantu kami di sini, dan saat itu, aku juga berjanji padanya bahwa jika dia benar-benar dapat membantu roh jahat untuk reinkarnasi, aku dapat melepaskan semua kebencian aku dan tidak membahayakan dunia. Sayangnya, dia tidak pernah kembali dan aku mengetahui kemudian bahwa dia menghilang. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tidak mungkin ada yang bisa membunuhnya. Wanita itu tertawa dan berkata, menurut penyelidikan kami, dia seharusnya tidak dibunuh, tetapi menghilang dengan sendirinya. Kaisar hantu berkata dengan suara berat, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Apakah itu akan muncul di masa depan? Aku tidak tahu. Kaisar hantu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Kaisar hantu berkata, meskipun pendahulu telah pergi, dunia luar tidak selemah yang kamu pikirkan. Wanita itu tiba-tiba menghitung jarinya, aku akan menghitung, Permaisuri Shuro, Master Lady, penjaga kuburan tua itu, Muladili, si salju dan Kelly itu, yang telah menghilang selama-lama, harus menjadi satu-satunya 6 orang yang dapat mengancam klan pemakan roh. Kaisar hantu berkata, kenapa? Apakah kamu punya cara untuk menghadapi 6 orang ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, mari kita mulai dengan Permaisuri Shuro. Dengan mengatakan itu, dia berjalan keluar. Di belakangnya, kaisar hantu tiba-tiba berkata, hati-hati dengan Mileye. Mileye. Wanita itu tiba-tiba berkata, bukan dia yang harus kita waspadai, tapi pedang kultivator wanita di belakangnya. Kami masih belum tahu seberapa kuat orang ini. Kaisar hantu bertanya, mengapa? Wanita bergaun merah berkata dengan lembut, karena dia membunuh semua orang dengan satu pukulan. Kaisar hantu berkata, di alam semesta 4 dimensi. Wanita bergaun merah menggelengkan kepalanya, meskipun dia berada di alam semesta 4 dimensi, dia tidak boleh diremehkan. Keluarga kami sangat mementingkan wanita ini, tetapi dia tidak datang ke alam semesta 5 dimensi dan masih berkeliaran di alam semesta 4 dimensi, jadi tidak ada konflik besar dengan kami dan kami tidak berniat memprovokasi orang ini.
Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Segelmu akan sepenuhnya terhapus paling lama dalam 3 bulan. Pada saat itu akan menjadi hari pertempuran menentukanmu dengan permaisuri Shuro. Jangan khawatir, orang-orang kami akan membantumu." Kaisar hantu tertawa, "Aku bisa membunuhnya." Wanita bergaun merah bertanya, "Yakin?" Kaisar terdiam. Wanita bergaun merah tersenyum dan berkata, "Yang kami inginkan adalah 100% kepastian dan tidak ada hal di luar dugaan." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Di aula, peti mati mulai bergetar secara bertahap. Di sekitarnya, sesuatu tampak menghilang sedikit demi sedikit. Sekte Abjad Kuno. Setelah Mileye kembali ke Sekte Abjad Kuno, dia langsung mulai mundur untuk menggambar abjad kuno. Sasaran, abjad kuno 7 warna. Beberapa tetua dan Gilten Sen dari Sekte Abjad Kuno semuanya mengepung Mileye dan memberikan bimbingan kepada Mileye. Mileye saat ini adalah harapan Sekte Abjad Kuno. Ini diakui oleh Sekte Abjad Kuno. Untuk menggambar jimat 7 warna sama sekali tidak sederhana karena perlu untuk mengontrol kekuatan 7 atribut dan mengintegrasikannya ke dalam jimat. Di antara jimat, ini bisa dikatakan sangat sulit, tetapi ketika diketahui bahwa Mileye akan menggambar jimat 7 warna, seluruh Sekte Abjad Kuno pun mengajar Mileye. Mileye juga tidak melakukannya di awal, tetapi mempelajari semua jenis pengetahuan. Selama masa studi Mileye, alam semesta 5 dimensi sangat damai, dan sekolah tinggi dimensi luas tidak datang ke Sekte Abjad Kuno masalah, semuanya tampaknya telah kembali tenang. Alam semesta 4 dimensi. Di kota Tianjiang, di aula utama saat ini, Michelle Sangguan dan Nadia Jiang sibuk dengan berbagai urusan pemerintahan. Namun kali ini bukan hanya mereka berdua, ada 4 wanita semuanya adalah pembantu terpercaya yang telah mereka pilih. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di pintu masuk aula utama. Begitu lelaki tua itu muncul, banyak master tiba-tiba muncul di sekitarnya. Saat ini, Nadia Jiang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan penguasa wilayah utara segera mundur. Lelaki tua itu memandangi Nadia Jiang dan tersenyum sedikit. "Kalian berdua, Ketua Karloski dari Sekte Abjad Kuno ada di sini untuk menjemput kalian pergi ke alam semesta 5 dimensi." Alam semesta 5 dimensi. Mendengar ini, kedua wanita itu tercengang. Pada saat ini, Nadia Jiang tiba-tiba melihat ke arah Michelle Sangguan dan berkata sambil tersenyum, "Aku katakan sebelumnya, dia tidak akan melupakan kita, tapi kamu masih khawatir." Michelle Sangguan sedikit tersipu, "Tetap kamu yang paling mengerti dia." Nadia Jiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sebenarnya kamu mengerti orang seperti apa dia lebih baik dariku, tapi kamu sedang terburu-buru dan tidak bisa menahan diri." Michelle Sangguan tertawa, "Memang, aku baru saja kehilangan kesabaran." Nadia Jiang memandang Karloski, "Senior, kita harus berurusan dengan masalah wilayah utara, tidak akan terlalu lama, hanya 3 hari, oke?" Karloski tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Nadia Jiang mengangguk, dia memandang Michelle Sangguan, "Panggil kekuatan besar bersama dan pilih kembali pemimpin aliansi." Michelle Sangguan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin menyerah terhadap tempat ini?" Nadia Jiang tertawa dan berkata, "Ini bukan tentang menyerah, ini tentang kita berdua yang harus melepaskan tangan. Apalagi jika kita terus mengatur seperti ini, masalah akan muncul setelah waktu yang lama." Michelle Sangguan mengangguk, "Itu benar, tapi aku masih agak enggan berpisah dengan tempat ini." Nadia Jiang berkata, "Kalau begitu kamu akan tinggal di sini." Michelle Sangguan buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku masih ingin melihat 5 dimensi,
Apalagi dia mengirim seseorang untuk menjemput kita, jadi pasti ada hal lain yang perlu kita lakukan. Hei, kita berdua adalah alat gratis. Nadia Jiang tertawa dan berkata, kalau begitu mintalah keuntungan darinya. Michelle Sangguan sedikit mengangkat sudut mulutnya, oke. Segera, kedua wanita itu mulai menjelaskan masalah wilayah utara dan banyak kekuatan di wilayah utara mencoba membujuk kedua wanita itu untuk tidak pergi, tetapi itu hanya tinggal simbolis. Karena banyak orang juga berharap kedua wanita itu pergi, jika kedua wanita itu tidak pergi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berkuasa. Setelah menjelaskan apa yang terjadi di wilayah utara, kedua wanita itu mengikuti Karlovsky ke alam semesta 5 dimensi. Demi menjamin keselamatan kedua wanita tersebut, Sekte Abjad Kuno bahkan mengirimkan lebih dari selusin master untuk mengawal mereka secara diam-diam. Namun, baru saja mereka meninggalkan 4 dimensi dan sampai ke alam semesta 5 dimensi, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat wanita ini, wajah Karlovsky sangat berubah. Siapa kamu? Wanita berbaju merah tersenyum tipis, melirik Nadia Jiang dan Michelle Sangguan, lalu berkata, silakan menjadi tamu kami. Apa kalian berdua mau pergi? Nadia Jiang menatap wanita bergaun merah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, ya, tapi biarkan mereka hidup. Saat dia berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, tolong biarkan mereka hidup. Wanita bergaun merah mengangkat mulutnya sedikit, tidak mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, aku lindungi orang-orang ini. Wanita bergaun merah itu menoleh dan melihat, di sana, seorang wanita datang pelan-pelan menunggangi babi. Bersambung.